bima kasabat aydin nas. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al-jasadu kulluh wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluh. Ala wa hiya al-qalb. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun wal mukarramun, bapak-bapak jamaah Majlis Ta'lim Jami' al-Ikhwan yang insyaallah senantiasa berada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para kesepuhan, para ustaz, para dewan kemakmuran Masjid Jami' al-Ikhwan dipimpin oleh Bapak Yusuf Derajat. Kita berharap semoga beliau, para kesepuhan kita senantiasa Allah anugerahi kesehatan jasmani dan rohani, dan semoga senantiasa dimudahkan segala urusan dari untuk beliau, untuk kita dan semua orang-orang yang kita cintai. Hadirin rahimakumullah, memasuki atau menuju akhir dari bulan Syawal, tanggal seberapa ya? Tahun berapa ini? 4 Syawal. Syawal udah 20 lebih ya? 20 lebih tuh, yang terasa ya. Kayaknya baru kemarin kita memasuki awal Ramadan, tiba-tiba sudah menuju akhir bulan Syawal. Dan kita berharap semoga ibadah puasa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan benar-benar menjadi media mensucikan jasmani dan rohani kita. Dan semoga di bulan Syawal ini kita bisa meningkatkan kualitas diri, kualitas ibadah. Mengingat makna dari Syawal dari kata kerja syada yashur, yang bermakna irtafa'a, yartafi, naik, terangkat atau terupgrade kalau bahasa zaman sekarang. Artinya harapan bulan Syawal ini umat Islam pasca puasa 1 bulan penuh bulan Ramadan itu benar-benar terupgrade kualitas dirinya, kualitas ibadahnya, kualitas ketakwaannya pada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in, yang kita senantiasa berharap pada Allah semoga nanti yaumul kiamat kita termasuk golongan yang memperoleh syafaat beliau. Tapi ingat, yang kita minta syafaatnya syafaat apa namanya? Masih ingat nggak? Syafaatnya kita minta syafaat apa? Karena sering ada orang bilang semoga nanti hari kiamat kita memperoleh syafaat uzma, gitu ya. Ada syafaat jenis lain. Untuk umat Rasulullah memintanya jangan syafaat uzma. Kenapa? Kalau syafaat uzma itu adalah syafaat beliau yang beliau berikan ketika diminta oleh umat-umat yang lain, bukan cuma umat beliau, tapi juga umat seluruh nabi dan rasul yang lain yang harusnya tercatat sebagai penduduk neraka, namun nanti selamat masuk surga. Itu namanya asy-syafa'atul uzma. Jadi syafaat untuk orang-orang yang kurang baik, yang dia berdosa, harusnya tercatat sebagai penduduk neraka, tapi dengan syafaat Rasulullah diangkat masuk surga. Kita mintanya levelnya yang di atasnya, yang disebut dengan syafaat tarqiyatin darajat, yaitu syafaat pertolongan mohon ditingkatkan derajat di surga, insya Allah. Hadirin rahimakumullah, masih bulan Syawal, tanpa saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin.
kullu 'amin wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga kita benar-benar back to zero, kembali pada 0000, tidak ada kesalahan, tidak ada dosa di hadapan kita. Walaupun nanti yang menilai tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita manusia hanya berusaha. Hadirin rahimakumullah, puasa yang sudah kita lalui, puasa yang sudah kita lalui pada dasarnya adalah ibadah yang lebih tertuju kepada hati sebenarnya. Walaupun puasa itu yang kita lakukan berhubungan langsung dengan jasad kita. Kita nggak makan, kita nggak minum, jasad ini dilatih untuk tidak mengkonsumsi. Di siang hari diminimalisir, malam harinya tergantung orang yang puasa. Ada yang tetap diminimalisir alias berbukanya secukupnya saja, sahur secukupnya. Ada juga yang pas berbuka bales dendam. Nah ini ada yang pas buka bales dendam, ya nggak apa-apa. Walaupun seperti itu harapannya tetap semoga Allah beri nilai itu harapannya. Nah, karena ibadah puasa lebih tertuju kepada hati, berarti kalau kita ibadahnya maksimal, insya Allah nanti yang memperoleh peningkatan kualitas maksud juga ke hati kita. Hati bisa terupgrade harusnya dengan ibadah puasa. Dan ingat aja Rasulullah menjanjikan sumu taksiu, berpuasa pasti kalian sehat. Janji Rasul tersebut itu bukan cuma kesehatan jasmani kita, kesehatan rohani, juga kesehatan qalb, kesehatan hati kita. Karena hati itulah yang menjadi media yang menyatukan antara ruh dan jasad. Dan hati itulah yang sebenarnya menjadi kunci. Makanya kajian Rasul dalam hadis yang cukup panjang, tadi kita potong bagian belakang saja. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah sesungguhnya dalam jasad kita, setiap makhluk yang punya jasad, pertama asaqalain, dua golongan makhluk, dua spesies yang dikenai beban hukum oleh Allah. Ya utamanya memang manusia lebih utamanya, karena kita ini jasadnya jelas jasad yang tampak. Kalau makhluk yang selain manusia jasadnya tidak tampak, kalau yang kena beban hukum yang kunci. Kita fokus kepada manusia aja dulu dah. Kita sebagai manusia terdiri dari ruh dan jasad, namun Rasul menyatakan bahwa dalam jasad kita itu ada sekat daging, idza sholahat, kalau daging itu baik, daging itu sehat, sholat jasad kulluhu, maka niscaya turut baik dan sehat seluruh anggota badannya. Dan ini yang sehat bukan cuma jasmani, ruhani juga turut sehat. Ruh kita sehat. Kalau hati kita sehat, jasad kita sehat, ruh pun juga sehat. Ciri ruh yang sehat karena hatinya sehat adalah terpancar kebaikan dari dirinya, kelihatan di jasadnya, ucapannya baik, perilakunya baik, kemanapun dimanapun dia berada senantiasa membawa kebaikan untuk sesamanya. Nah itu cirinya. Dan itu sudah dilatih kita ketika Ramadan yang lalu. Kita dilatih nahan omongan, nahan pandangan, nahan lapar, nahan haus, nahan rasa rakus dan sebagainya dilatih. Keluar Ramadan harusnya ini sudah menjadi manusia yang paripurna kebaikannya. Tapi ya tergantung saat kita di masa sebelumnya. Kembali kepada qalbun tadi, kalau hati itu baik semua jadi baik. Sebaliknya, wa idza fasada jasadu kulluhu, kalau hati itu rusak, hati itu sakit, maka semua anggota badan pun turut rusak, turut sakit. Omongannya nyakitin orang, perbuatan itu juga menyakitkan. Dimanapun dia berada yang ada orang tersakiti. Nah itu ciri ruhnya bermasalah, hatinya sakit.
Jadi hati itu kunci di mana kita bisa menjadi orang baik atau orang yang tidak baik. Makanya dalam ranah-ranah tertentu, terutama ranah-ranah spiritualis, itu kan yang hati-hati. Bagaimana supaya hati kita bisa menemukan ketenangan, ketentraman, menemukan titik tenang, bisa suwung. Kalau orang Jawa bilang apa suwung? Kosongnya, benar-benar bisa zero, bisa suwung ketika zikrullah. Yang kemudian dalam ranah sufistik disebut maqam al-fana, merasa seakan-akan dirinya itu tidak ada, yang ada hanya Gusti Allah. Memang susah. Makanya di agama-agama sebelum datangnya agama Rasulullah, agama terdahulu di Nusantara ini, itu rata-rata orang ketika interaksi dengan Nusantara dia pakainya berdiam diri, kemudian di masa sekarang disebut meditasi. Padahal ibadah kita, ibadah sholat pasti bisa menjadi media meditasi, tapi susah kita. Ya, pada ibadah itu luar biasa. Orang meditasi cuma diam saja seperti ini, di masa bisa menemukan titik ketenangan, bisa suwung. Kalau sudah bisa suwung, insya Allah dan seluruh jasadnya jadi sehat, ruhnya pun juga bisa sehat. Jadi sebenarnya itu universal. Saya ini cuma gara-gara meditasi orang yang salah paham. Ke depan bisa jadi penyatuan antara zikir dengan meditasi itu akan ada ke depan. Karena gini, kadang ada orang berzikir, tapi cuma lisan doang berzikir, hatinya nggak berzikir. Ketika orang berzikir hanya lisan saja, hati nggak berzikir, yang ada zikirnya bisa bikin masalah. Maka jangan kaget kadang ada orang yang zikir banyak-banyak, tapi ternyata setelah itu menjadi orang yang hatinya keras. Banyak kejadian. Di situ ada dua faktor. Bisa zikirnya bermasalah, bisa gurunya yang bermasalah. Apalagi kalau berzikir tanpa guru, bahaya sekali. Zikiran itu bagaikan obat. Ingat, zikiran bagaikan obat. Kita sakit konsumsi obat, salah dosis bisa sembuh nggak? Jadi susah sembuh. Apalagi overdosis yang ada sembuh total, ila yaumil qiyamah alias wafat. Itu gara-gara overdosis. Sama dengan zikir, hati-hati. Jangan sampai semangat zikir matang tuh, enggak ilmu sampai ribuan, enggak sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh mursyidnya. Yang ada dia bisa berubah jadi orang yang tidak sesuai keinginan sang guru, bisa berbahaya. Jadi bagi yang senang tertarik dengan zikiran, hati-hati juga, cari guru yang benar-benar memang guru spiritual sejati. Kalau dalam ranah tasawuf disebut mursyidun kamilun mukammilun. Seorang guru spiritual yang kamil, dianggap sempurna ketakwaannya, sempurna keimanannya, mukamilun, dan insya Allah bisa menyempurnakan keimanan ketakwaan sang murid. Ini makin kesini makin susah nyari itu, bagaikan mencari jarum di tumpukan jerami, susahnya minta ampun. Kalau sudah ketemu mursyid seperti itu, ikuti nasihat beliau, karena mursyid bagaikan guru, bagaikan dokter. Kita belajar ilmu syariat, biasa kita belajar fikih, hadis, sebagainya. Tanggung jawabnya, kalau yang kayak belajar hadis, belajar memang tanggung jawabnya akhirat, tapi enggak sedahsyat seorang mursyid. Seorang mursyid tanggung jawabnya bukan cuma yang tampak, tapi yang tidak tampak. Bahkan sampai batasan dia harus mampu menilai muridnya, penyakitnya di hati itu sudah level berapa. Jangan kaget kalau orang sudah masuk ranah itu datang ke guru, dikasih tugas zikiran yang sama, tapi ada mungkin ini beda, ini sekian, atau kadang puasa-puasanya dibedakan. Berarti paham mursyidnya, ini ada yang penyakit hatinya terlalu berkarat, udah zikirannya agak banyak, kemudian puasanya maksimal, puasa mungkin perlu kayak itu.
dia udah lumayan. Tapi dia masih ada unsur sifat hayawaninya, emosionalnya tinggi, emosinya luar biasa, gampang emosi, gampang picu emosi, berarti sifat hayawan masih ada di dirinya, maka puasanya yang disebut dengan puasa merawat. Apa puasa merawat? Nah, meninggalkan yang berasal dari hewan, daging-dagingnya, jadi berubah jadi vegetarian. Pas berbuka, pas sahur, ya bukanya silakan makan apa saja, yang penting jangan musuh binatang, kayak gitu. Itu namanya puasa merawat. Ada yang kemudian dia puasanya nggak usah, biasa aja. Berarti itu murid bisa jadi dipandang oleh gurunya, oh rupanya dia penyakit batinnya, penyakit hatinya tidak terlalu parah. Sekedar dengan zikiran, insya Allah orang ini jadi tenang. Ingat, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, niscaya hati menjadi tentram. Dan juga perlu diingat, zikir bukan cuma dalam masjid. Bukan cuma pas di masjid kita bisa zikiran, pas dalam tasbih zikiran juga. Sebenarnya zikiran yang diajarkan para guru yang biasanya dilakukan ba'da sholat, baik yang orang sudah bertoriko maupun belum bertoriko, karena pada dasarnya zikir ba'da sholat itu bagian dari toriko sebenarnya. Yang hanya torikonya kalau guru kami punya toriko nabawiyah, toriko umum untuk umatnya Kanjeng Rasul. Kalau itu kan jelas ada sanad ke sampai Kanjeng Rasul. Kalau toriko tasawuf ini khusus untuk orang-orang tertentu. Kalau kita masuk belum terbiasa dengan toriko tasawuf, ya udah toriko yang biasa aja. Takutnya pas masuk dan salah paham aja, jadi nggak bagus untuk kita gitu. Bagi yang nyambung, silakan lanjutkan sampai dalam toriko tasawuf. Nah itu sebenarnya sama-sama toriko, sama-sama jalan supaya pas dia berzikir bisa menemukan ketenangan, ketenteraman. Kita ketahui kita punya ulama, ada Buya siapa? Bapaknya Buya Mutadi siapa? Buya Dimyati. Beliau itu mengusir beberapa toriko, ya Qadiriyah, ya Naqsyabandiyah, ya Syadiliyah, luar biasa. Tapi ketika ditanya, dia bilangnya apa? Toriko Aimah, ngaji, kayak gitu. Coba toriko beliau itu cuma ngaji, jadi belajar ngajar itu toriko beliau. Artinya suluknya itu. Kenapa beliau kata demikian? Padahal beliau memegang beberapa toriko. Ini dia nanti orang yang salah. Enggak mesti orang toriko yang bertasawuf itu lebih baik daripada orang yang bertoriko, enggak kayak gitu. Enggak bertasawuf, enggak bertoriko, dia sudah bertoriko dengan toriko nabawiyah. Setiap pada sholat dia zikiran. Kemudian setelah itu setelah dia terlatih zikiran pada sholat, dia bawa zikirannya dimanapun dia berada. Tatkala dia berada di atas di atas kendaraan, tetap dia bisa berzikir kayak gitu. Itu sebenarnya media latihan. Bahkan yang di tasawuf sekalipun, yang ditoriko tasawuf sekalipun sama. Ditakdir gurunya tujuannya apa? Ini dia seluruh anggota badannya bisa berzikir dengan sendirinya kapan, di mana, dalam keadaan apapun dia berada. Sampai dengan itu harusnya. Cuma kadang memang susah. Ya setidaknya kita ketika pada sholat zikiran, pada sholat itu berusaha nambah zikirannya, ingat Allahnya, nambah kayak gitu. Kalau sudah bisa menemukan titik ketenangan, insya Allah zikir bisa di mana saja. Maka dalam toriko Naqsyabandiyah ada istilah ini, khalwatuna fi jalwatina. Khalwat kami itu berada dalam lingkungan orang-orang banyak kayak gitu. Artinya menyendirinya ketika berzikir kepada Allah, nggak mesti harus sendirian, tapi di mana pun berada, di pasar sekalipun bisa berzikir. Kalau sudah bisa kayak gitu, insya Allah hati senantiasa menemukan ketenangan dan ketenteraman. Kalau hati sudah tenang, seluruh anggota badan kita termasuk ruh kita, insya Allah bisa lebih mudah dan lebih senang untuk menerima kebaikan. Hanya kalau kita ingin merasa kok kayaknya susah banget ibadah, berat banget, kemudian kebaikan kayaknya males banget gitu rasanya, coba dah dicek. Jangan-jangan di hati kita belum menemukan ketenteraman, ketenangan. Bisa jadi itu awalnya dari hati yang berimbas ke semuanya, ke jasad dan juga ke ruh. Banyak orang punya penyakit berat gara-gara pikiran sampai ke batasan hati
Berpikir bukan cuma pakai otak, tapi pakai hati. Kalau itu yang sudah dia pikirkan sampai hatinya, susah untuk sembunyi. Kemarin saya itu sama-sama keluarga beberapa waktu yang lalu takziah ke Uwan, ya Uwan dari keluarga istri ke daerah mana tuh namanya, di sana tuh Purwakarta. Pas pulang kebetulan itu ada keluarga yang dari Tasik cerita ketika beliau masih bersama suaminya itu banyak penyakit yang dirasakan. Rupanya bukan karena perihal suaminya yang bermasalah, bagi beliau suaminya orang baik, hanya lingkungan sekitar. Ya, ketika berada masih ada suaminya, lingkungan sekitar beliau itu membuat dirinya banyak pikiran, hatinya tidak tenang. Akhirnya timbul penyakit yang berat. Penyakitnya itu harusnya dioperasi. Namun ada hikmah, ketika beliau sudah dengan suaminya, ternyata Allah memberikan seakan-akan ganti yang lain. Setinggal suami, namun setelah itu kehidupannya, permasalahan hidupnya itu mulai banyak berkurang. Bukan berarti suaminya bawa masalah, enggak. Suaminya baik bagi beliau, baik banget. Hanya kebetulan dilarangnya ketika ada suaminya, orang-orang yang terkait suaminya ini banyak bikin masalah gitu. Ketika suaminya nggak ada, saya itu pindah rumah, luar biasa. Perubahan totalitas yang seharusnya beliau di kalau di rumah sakit dioperasi, itu udah kamu dikasih jadwal operasi, ternyata tunda jadi sampai kemudian sembuh. Luar biasa. Itu karena pikiran sudah tenang, sudah nyaman, ya berusaha senantiasa ya baca yang beliau bisa, baca sholat, baca, pasrahkan semuanya, dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menemukan titik ketenangan. Kalau istilah spiritualis Jawa bisa suwung gitu, kalau udah bisa suwung, insya Allah nanti akan bisa kebaikan diperoleh. Kita kadang-kadang ada istilah-istilah kita ketahui gampang menjasa, banyak istilah sebenarnya sudah baik, hanya gara-gara itu tidak berbau bahasa Arab kita anggap tidak baik, padahal bisa jadi baik, itu banyak kebaikan. Ya, kembali kepada kajian kita. Ternyata benar yang disebutkan Rasul, kalau hati baik, hati tenang, insya Allah ruh dan jasad juga menjadi baik, menjadi tenang, menjadi sehat. Kemudian di antara cara biar hati tenang, hati tetap adalah dengan zikrullah. Tapi berzikirlah dengan media yang umum bagi yang bukan orang thariqah, yang umum, yang sumbernya dari kajian Rasul atau dari ulama yang sudah diijazahkan untuk umum. Misalnya sholawat, sholawat Jibril kan udah umum, sholawat Jibril, ya kan? Untuk ranah-ranah yang lebih jauh, yang sebenarnya ranah khusus, ini jangan coba-coba tanpa guru kayak gitu. Ya, jangan coba-coba tanpa guru. Kita belum ditalkin misalnya sama-sama mursyid atau yang ikutan Jibril yang baik itu, kemudian pakai metode misalnya model yang keras, itu kan metode, jangan salah paham, itu metode model kayak itu. Anjuran dari Syekh Syamsul Jilani, hati kita teraskan bagaikan batu, luar biasa kita dari batu. Kalau nggak dihantam dengan zikir yang keras, susah untuk menjadi lembut. Tuh rahasianya di situ. Kalau saya kebetulan memang dulu di Kairo dapetnya Asy'ariyah, makanya pelan-pelan itu dari beda. Nah, untuk yang metode yang lama juga sama. Kalau belum ditalkin, jangan coba-coba ikut-ikutan. Dan menurut ada yang latifah, ya ada yang latifah qalbi, latifah sir, khafi'ah dan sebagainya. Sampai kalau dicari istilah latifah ini sama latifah, kalau ini sudah terbuka, seakan-akan dari yang menjaga tidak dapat kita ngeri. Bahaya itu kalau sudah dalam itu. Kalau ada dulu bahaya, bisa-bisa kita masuk akan perdukunan. Bahaya sebenarnya. Makanya sekali lagi, bagi yang memang kurang apa namanya, frekuensinya kurang nyambung dengan frekuensi orang-orang thariqah, udah pakai zikir pada sholat kayak gitu. Tapi ya harus maksimalkan. Dan kalau bisa pada sholat jadikan media kita latihan zikir. Setelah itu dimanapun berada kita tetap zikiran. Tapi yang sudah
tersambung dengan salah satu jalur para wali, lanjutkan dan ingat, ikuti apa kata guru, jangan coba-coba overdosis, bisa berbahaya. Karena sesuatu yang berlebihan Allah tidak senang, Allah benci. Bahkan Kanjeng Rasul gak demen. Rasul pernah menyatakan, ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal perbuatan yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang dilakukan kontinu terus menerus oleh Allah, walaupun hanya sedikit. Bukan banyaknya, tapi kontinunya. Kalau kita bisa kontinu, bisa istiqomah, itu jauh lebih baik ketimbang satu saat kita beribadah maksimal banyak banget, besoknya takut beribadah lagi. Setan paling dulu, iblis paling dulu orang ibadah itu memaksakan diri untuk ibadah maksimal. Paling dulu iblis. Ada di gambar kodanya. Satu malam orang ibadah, wah, pokoknya sampai ratusan rakaat. Iblis itu terus ibadah. Biar kamu dapat pahala. Kita kan juga ibadah, kita ngejar pahala. Itu kita. Kalau para aulia enggak, ibadah mengejar itu Allah. Bisa jadi di ibadah yang sedikit itu ada ridho Allah. Ketika kita berusaha mengejar yang lebih banyak, bisa jadi malah nggak ada ridho Allah di situ. Ada rahasia di situ. Jadi yang terpenting adalah istiqomahnya, bukan banyaknya. Ibadah banyak-banyak, itu kita lemes, repot urusannya. Satu saat kan Rasul pernah melihat salah satu istri beliau, pada selesai Aisyah, itu dia mulai sampai dari tiang yang satu, tiang yang lain, beliau ikutin kayak tali itu tambang. Tujuan apa? Biar beliau pas sholat yang lain itu nggak jatuh, karena bisa itu sudah ngantuk berat. Tapi pengen banget ibadah maksimal. Rasulullah melihat, dinasihatkan jangan kayak gitu. Waktunya tidur udah ngantuk tidur, jangan dipaksakan. Sampai memaksakan diri biar bisa berdiri tegak, kemudian megangin tadi itu tambang atau tali itu. Ternyata nggak mengingatkan, malah dilarang sama Rasulullah. Luar biasa kayak gitu ternyata ibadah. Yang terpenting adalah bisa kontinunya, bukan kemudian ngejar terlalu banyaknya. Bisa jadi ibadah yang sedikit tapi kontinu di saat itu Allah. Justru kalau banyak-banyak bisa jadi ada godaan iblis di sana. Alhamdulillah. Ini ada berbagai kisah. Ini sebagian ulama disebutkan kepada Kiai Al-Hisab. Ada seorang ulama luar biasa, gelarnya Abid, di kalangan malaikat digelar Al-Abid, yang ahli ibadah. Nah, satu saat iblis datang menjelma menjadi manusia. Ini ulama besar ibadah, santrinya punya santri ribuan sampai puluhan ribu, dan semua santrinya itu levelnya sampai punya karomah, rata-rata bisa terbang. Luar biasa. Kita orang Indonesia kalau tahu orang bisa terbang tembus dalam bumi, bisa jalan atas air, dianggap ahli gitu kan, dianggap punya ritual dari atas. Punya santrinya juga para wali, ibadahnya manteng. Satu saat datang tamu, ternyata itu jelmaan dari iblis. Nah, tamu itu ketika berada di rumah sang kiai, tapi ingat bukan umat Rasulullah, ya, umat di masa lalu, umat dari Israel. Itu ketika disuguhi makanan siang hari, puasa terus selama 3 hari itu nggak berhenti. Siang harinya sholat terus dan juga puasa, cikiran terus. Malam hari sama, tidak tidur, enggak makan, enggak tidak makan kami, karena di masa itu puasa Isya masih boleh. Kalau Kanjeng Rasul puasa Isya nggak boleh. Maka kita dilarang untuk puasa Isya terus menerus tanpa buka, tanpa namanya sahur. Namanya puasa Kanjeng Rasul ya sudah, waktunya buka, waktunya sahur. Kalau bablasan sahur nggak apa-apa, yang penting ada bukanya, jangan sampai puasa 24 jam. Rasul melarang. Kalau beliau itu dikasih makan dari surga oleh Allah, makanya dia kemudian biasa-biasa saja kayak gitu. Kita jangan, itu khusus Rasulullah bisa puasa. Nah, kembali ke bahasa tadi,
Ini orang kayak puasa besok 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum, puasa terus, sholat terus, zikiran terus sampai kaget itu. Ya ibu siapa orang ini hebat banget ibadahnya. Saya puluhan tahun ibadah kok nggak bisa kayak dia. Itu padahal dia akhirnya sudah ada problem besar dan yang kembali tapi merasa kaget. Belum aku seperti orang itu yang tiada henti-hentinya ibadah pada Allah, seakan-akan sedetik pun tidak lepas dari ibadah Tuhan. Nanya orang itu, Pak, kok bisa ibadah gitu? Mantap ada henti-hentinya. Saya pengen bisa kayak Bapak. Kata orang itu bilang, Kiai, ente gak bakalan bisa kayak aneh. Kenapa emang? Ya karena ente kan selama ini hari ibadah, gak pernah berbuat maksiat. Makanya bagi ente ibadah biasa-biasa aja, gak ada nikmatan. Kalau saya dulunya itu ahli maksiat, jauh dari Allah. Ketika saya dapat hidayah, saya kemudian berusaha mantap ibadah, karena ibadah bagi saya itu nikmatnya luar biasa. Karena saya bisa membandingkan antara ketika saya belum beribadah jauh dari Allah dengan sekarang dekat dengan Allah. Ibaratnya kayak orang sakit. Orang kalau kita sehat-sehat saja, kita nggak akan merasakan kenikmatan sehat. Kalau orang sakit, setelah itu sakit lama baru dapat kesehatan, luar biasa nikmatnya. Dikiasin kayak itu, mikir kayaknya pakai logika, akhirnya dia, ya benar juga ya. Jadi gimana nih saya bisa kayak gitu? Kata orang itu, udah kiai ente maksiat dulu lah. Biar nanti setelah maksiat ente bertobat atau ibadah, pasti melukat kenikmatan luar biasa. Mikir kayaknya, iya apa ya? Ya udah saya bermaksiat dulu. Nanya kayaknya, kira-kira maksiat apa nih yang cocok buat saya? Dibilang, ente harus berzina pakai kayaknya. Wah, zina, kagak mau. Saya ulama yang dikenal, ulama besar, masa berzina? Nah karena dia mau ayat turun ini, udah kalau gitu kalau mau berzina, bunuh orang aja coba. Disuruh bunuh orang. Ya kagak mau itu kiai basiswa. Enggak mau bunuh orang. Ada yang masih kecil aja, akhirnya dikasih tahu ya udah tinggal aja. Udah ente. Nah di ujung jalan, pojokan itu ada warung yang jaga perempuan. Di situ dia jual arak. Udah ente kesono beli arak, udah minum setengah aja. Terus setelah nanti ente udah enggak mabuk, itu bisa sadar dan bisa bertobat kepada Allah, ibadah mantap, kenikmatan lebih kan. Dia pikir oh iya udah akhirnya dia arak. Nah setelah dia minum arak, kan dia mabuk tuh. Dan kebetulan yang penjualnya seorang perempuan yang dia di situ sendirian, suaminya sedang pergi jauh, dan kebetulan orangnya cantik. Akhirnya di situ dapat godaan, libidonya naik, dia berzina. Dan perempuan tersebut, ketika suaminya datang, ngamuk-ngamuk marah-marah suaminya, terjadi pertarungan, dia bunuh suami dari perempuan yang tadi dia berzina. Berapa dosa yang terjadi? 3. Minum khamr, dia berzina, dia membunuh. Cuma gara-gara pengen ibadahnya bisa makan kayak orang tadi, sebenarnya itu ada jemaah dari iblis itu. Akan jangan langsung aja kemudian ngingetin ibadah itu sesuai kemampuan saja. Alaikum bima tuqitun. Disuruh menjaga ibadah sesuai kemampuan aja, ibadah sesuai kemampuan aja dah. Fa inna Allah ta'ala la yamallu hatta tamallu, kata dia. Fa inna Allah ta'ala la yamallu, tidak akan merasa bosan untuk terus memberi ganjaran hatta tamu, sampai kalian itu merasa bosan untuk ibadah. Ya gitu. Kita ibadah gimana pun sekalipun dikasih ganjaran terus, tapi kan lama-lama kita bosan. Dan itu paling sering oleh iblis. Orang yang kemudian berusaha maksimal dan jadi bosan, paling sering. Contoh basio tadi, kemudian pengen mantap, ternyata malah ditipu oleh iblis. Akhirnya setelah itu ditangkaplah dia oleh penguasa di masa itu. Ditangkap, disalib tengah jalan, pinggir jalan. Pas sudah disalib, datang tuh tadi orang tadi yang sebenarnya cuma iblis, nanya, kiai gimana? Berhasil ente? Wah
marah kiainya gara-gara ente anak ditangkap oleh pemerintah, akhirnya anak terjerumus dalam dosa besar, minum khamr, berzina, bunuh orang. Sekarang ente harus nyelamatin, tanggung jawab ente, anda disalah kiai selamatin. Kata si iblis yang menjelma manusia bilang, kiai kalau ente mau anak selamatin, anda bisa menyelamatin ente, tapi ente harus nurut. Apa yang anda minta ente harus nurut. Iya siap kata kiai. Kata iblis bilang, ente coba sujud kepada anak, bimbing. Waduh, suruh sujud. Orang lagi disalib itu gimana sujudnya? Kata si iblisnya, udah ente tudukin dikit kepala, itu sama dengan sujud kepada anak. Tudukin dikit, di saat dia nunjukin kepalanya, di situ lagi Israel langsung cabut nyawanya. Berarti wafat dalam keadaan musyrik. Naudzubillah menyembah iblis. Hebat iblis itu godaan luar biasa. Medianya ibadah ternyata. Jadi medianya ibadah. Seakan-akan kalau ibadahnya mantap pasti jadi baik. Belum tentu. Iblis dalam ibadahnya itu lebih senior dari malaikat kita kenal. Luar biasa. Dulu hidup selevel malaikat, pernah memimpin para malaikat iblis. Tapi kan ternyata ibadah dia tidak membuat hatinya menjadi bersih, menjadi suci, menjadi halus, malah keras. Hati-hati bagi yang mungkin pernah belajar zikiran, kok pas belajar zikiran mantap sih zikirannya, ibadahnya mantap, tapi kok kayaknya gampang emosi sama orang. Dia gampang banget mati orang, kayaknya orang sepuluh aja. Hati-hati, bisa jadi zikirannya bermasalah, tidak ikutin gurunya, atau mungkin saja gurunya bukan mursyid sejati. Yang levelnya belum mursyid kemudian mengangkat diri jadi mursyid. Hati-hati, itu disebut mursyid awet, bahaya. Nah, bersyukurlah yang sudah dapat hakim dan dapat menemukan mursyid kami. Insya Allah jalur-jalur yang saya dengar yang di sini itu insya Allah, karena beliau memang dikenal mengganti mursyid sebelumnya. Bagi yang nggak nyambung dengan orang toriko jangan, nggak usah ya. Nggak usah ikut ke toriko lah kalau emang nggak nyambung. Cukup zikir pada sholat. Namun jangan salah paham dengan yang dilakukan orang-orang bertoriko, karena itu sebenarnya hanya metode tarbiyah pendidikan para wali untuk murid-muridnya. Dan itu metodenya jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kayak gitu. Ya semuanya harus disesuaikan, ditempatkan sesuai proporsinya. Salah penempatan yang baik menjadi tidak baik. Dan kembali kepada yang tadi bahwa pesan Rasulullah, ibadahlah sesuai dengan kemampuan kita. Kita di sini biasanya sholat tarawih 20, ya udah jangan nambah jadi 36 kayak siapa namanya Umar bin Abdul Aziz yang kemudian dipakai oleh mazhab Maliki. Jangan gitu. Yang biasanya pakaian 8+3, ya udah yang penting menghormati 20 gitu. Nggak usah diperdebatkan gitu. Yang biasanya ibadahnya misalnya sholat duhanya 2 rakaat saja, itu yang penting sih menambahin kadang-kadang nggak apa-apa, tapi jangan matang. Oh berarti sholat duha kan boleh tuh sampai 12 rakaat, boleh sih, cuma kan ya nggak usah dipaksakan. Cukup yang biasa kita rasakan dengan niat apa? Istiqomah. Karena al-istiqomah khairun min alfi karamah. Orang ibadah bisa istiqomah walaupun sedikit, bisa kontinu walaupun sedikit, itu lebih baik daripada kalau dia memiliki kekamatan 1000 keramat, 1000 karomah. Bisa jalan atas air, terbang di langit dan sebagainya. Kayak tadi di Iqbal Siso, levelnya dianggap paling banyak karomah banyak. Ternyata karena dia bisa istiqomah, gagal dia. Diujinya malah ibadah malah. Ibadah itu kan jadi ujian di orang tertentu. Kan ketika orang ibadahnya mantap, karena ujinya apa hati? Ujub, rasa dirinya lebih baik. Makanya orang misalnya sudah ibadah sholat atau zikir, kok kemudian merasa dia lebih baik dari orang lain, berarti bermasalah ibadahnya. Ya berarti bermasalah. Apalagi ada ikut pengajian, kemudian setelah ikut pengajian itu berapa lama
Gua merasa seakan-akan yang paling paham Islam yang lain nggak paham, sering nyalain sebagainya. Hati-hati, ya hati-hati, bisa jadi sebenarnya itu adalah ujian bagikan bagi siswa diuji. Makanya kita yang udahlah ikut gaya lama kita aja. Yang sudah turun-temurun beratus-ratus tahun, para ulama kita adalah para zuriat Rasulullah yang gaya dakwahnya sangat santun, senantiasa memperhatikan hati. Karena hati itu adalah kunci. Kira-kira seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang ingin didiskusikan, dipersilakan. Mohon kalau ada yang bertanya, silakan ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Pak Haji, saya mau bertanya. Saya ingin menggarisbawahi bahwa di situ tadi dikatakan oleh Pak Haji syafaat dan zikir. Tadi yang pertama itu syafaat, umat selain Rasul mengharapkan syafaat juga. Kalau begitu, umat selain Rasul itu akan masuk surga juga loh, kalau dapat syafaat dari Rasul. Sedangkan saya pernah baca yang masuk surga itu selain umat Rasul tidak masuk surga. Itu satu ya. Terus kedua, zikir apakah yang harus kita dapatkan yang lebih baik? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Yang perlu diingat, di Quran dinyatakan inna dina indallahil Islam. Sebenarnya agama yang Allah ridhoi cuma agama Islam doang. Nah sebenarnya seluruh agama para nabi dan rasul itu adalah agama Islam. Ketika agama itu sudah berubah ajarannya, enggak lagi bertauhid, berubah umatnya, bisa jadi namanya sudah dirubah bukan lagi Islam. Jadi sebenarnya agama Nabi Isa ya Islam, agama Nabi Musa ya Islam sebenarnya. Nah ketika agamanya masih Islam, berasal dari Nabi dan Rasul, umatnya juga pasti beriman. Yang masuk surga itu adalah umat yang beriman ajaran Nabi manapun. Mau di ajaran Nabi Musa, mau Nabi yang di luar 25 misalnya, ada Nabi Daniel, misalnya Nabi Daniel, Nabi Samson kayak gitu, atau Nabi yang lain lah. Tapi yang kita yakini kan yang wajib dia 25 itu, Nabi Syed misalnya, itu ajaran Nabi Syed ya dia akan masuk surga. Kalau memang dia tak beriman. Jadi yang masuk surga adalah yang beriman umat manapun. Makanya kemudian nanti di surga di akhirat umat seluruh nabi dan rasul kalau dia memang ikut ajaran nabi tertentu dan imannya benar, nggak dirusak tuh iman, nggak berubah menjadi yang harusnya nabi kan kayak anak Tuhan, mana itu? Berarti berubah kan? Bukan Islamnya kalau kayak gitu. Nah, kayak gitu bisa. Yang bisa adalah yang dia masih bertauhid sesuai dengan ajaran nabinya. Ketika nanti mau surga, oh ternyata dosanya banyak sekali, datang ke nabinya, ke Nabi Isa datang lagi, Nabi Isa nggak punya hak untuk itu, datang ke Nabi Musa sama nggak punya hak. Akhirnya dia bilang, Nabi yang terakhir, Nabi penyempurna, Nabi Muhammad, dia punya hak. Dia kata Rasulullah, iya itu, gitu. Itu artinya sahih. Jadi sebenarnya yang nanti akan masuk adalah yang beriman ajaran Nabi mana. Pertanyaannya, zaman sekarang setelah ajaran Muhammad ada nggak yang masih murni? Nah itu dia. Ya kalau zaman dulu bisa. Artinya yang dulu insya Allah tetap selamat. Kemudian yang kedua, zikir apa saja kira-kira ada yang lebih berat. Kalau yang sudah dapat zikir dari seorang ulama dan syaratnya jelas sampai ke atas, udah itu udah wajib. Nah bagi yang belum, zikir apapun yang penting kita bisa suruh gitu lah kalau bahasa gampangnya, bisa menemukan titik ulang. Pada suatu malam misalnya pas yang mulai udah zikir sering, saya sering sholawat atau sholawat kita sholawat aja. Sholawat apakah hari apa sholawat namanya Jibril gitu. Atau semuanya saya senangnya baca ya latih ya apa ya latih saya dipahami maknanya apa gitu kan. Allah yang maha ampun maha harus dia hati kita tidak membuat insya Allah. Ya kira-kira kayak gitu. Dan harapkan semoga kita yang ada di sini keluarga kita semuanya senantiasa Allah bimbing bisa menemukan titik tenang di kehidupan dunia sehingga nanti bisa
mudah selamat kehidupan akhirat nanti. Kalau satu lagi ada silakan, kalau dari kita tutup. Cukup kali ya. Ya baik, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq wal hadi ila